Saat usia kehamilan sudah memasuki trimester ketiga, tentu menandakan kehamilan teman-teman sudah besar ya, dan sudah siap-siap nih mau ke hari persalinan yang akan segera tiba. Nah, pada saat usia kehamilan memasuki trimester ketiga ini, biasanya ibu hamil akan mengalami berbagai perubahan yang mungkin teman-teman sedang rasakan saat ini yang sedang hamil trimester 3. Yuk kita bahas apa aja nih perubahan yang bisa dialami pada ibu trimester ketiga. Hai, assalamualaikum sahabat sehat, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe channel saya ya, Dr. WSP. Saat janin membesar, tubuh kamu akan terasa lebih berat nih dan sulit untuk bergerak. Kamu pun biasanya sering kali ya membutuhkan usaha ekstra nih untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Walaupun cuma sekedar bangun dari tempat tidur atau berdiri dari kursi, itu pasti akan mengalami kesulitan. Pada saat trimester ketiga itu sudah ada ya teman-teman beberapa perubahan pada tubuh ibu hamil yang bisa ibu hamil tersebut rasakan. Di antaranya yang pertama yaitu heartburn, di mana itu mengalami sensasi panas. Ya, sensasi panas ini muncul ketika asam lambung itu naik ke kerongkongan ibu hamil. Pada ibu hamil itu otomatis terjadi perubahan hormon, di mana hormon progesteron itu akan melemaskan katup yang memisahkan antara kerongkongan kita dengan lambung nih ya. Sehingga si asam lambung yang ada di dalam lambung tadi itu akan lebih mudah naik ke kerongkongan akibat katupnya tadi lemah, longgar. Hormon ini juga bisa memperlambat kontraksi di dalam usus, sehingga biasanya pencernaan itu akan menjadi lebih lambat. Dan otomatis ya memaksa asam lambung ini naik nih dari lambung ke arah kerongkongan. Selain itu bukan cuma akibat hormon ya, udah trimester ketiga nih, bayi yang bertumbuh itu juga akan mendorong perut ibu ke arah atas yang menyebabkan heartburn pun terjadi. Yang kedua yaitu perubahan di mana udah terjadi kenaikan berat badan yang signifikan. Salah satu perubahan fisiologis ibu hamil pada awal trimester ketiga adalah kenaikan berat badan yang drastis. Tentu saja ini merupakan hal yang wajar karena kan janin yang ada di dalam tubuh ibu itu sedang tumbuh dan juga semakin besar. Selain itu, ukuran plasenta, rahim, payudara itu juga mulai membesar. Ditambah lagi ya, adanya volume air ketuban, darah, dan juga cairan-cairan nih di dalam tubuh itu akan meningkat. Dan itulah mengapa alasan menjadi berat badan pada ibu hamil itu akan semakin naik. Lantas berapa nih kenaikannya? Kenaikan yang normalnya itu berapa gitu ya? Bagi wanita yang memiliki IMT normal sebelum hamil itu umumnya akan mengalami kenaikan berat badan total itu sekitar 9 sampai 15 kg sampai ke akhir masa kehamilannya. Jadi kalau masih di range itu berarti normal ya teman-teman. Perubahan yang ketiga yaitu sering buang air kecil. Ukuran rahim yang membesar itu bisa membuat kandung kemih itu tertekan nih. Karena kan posisi kandung kemih itu ada di bawah ya, di area pubis. Posisi janin yang sudah bergerak ke dalam area panggul itu pun akan semakin meningkatkan tekanan di area tersebut. Tekanan pada kandung kemih inilah yang merangsang ibu hamil tersebut untuk lebih sering nih buang air kecil. Bahkan tekanan ekstra ini bisa membuat urin itu keluar pada saat batuk, tertawa, ataupun bersin akibat tekanan tadi. Namun kalau cairan yang keluarnya itu terasa nggak biasa ya ibu-ibu, itu kamu harus segera ke rumah sakit. Karena bisa jadi itu merupakan tanda-tanda dari ketuban yang pecah. Yang keempat yaitu sakit punggung dan juga panggul. Ini terjadi karena perut kamu yang udah membesar tadi ini menekan pada area punggung hingga menyebabkan rasa sakit pada bagian tubuh tersebut. Selain itu, adanya perubahan hormon kehamilan pada trimester ketiga itu juga menyebabkan sendi-sendi, ligamen di antara tulang panggul itu mengendur dan bisa mengakibatkan nyeri pada panggul selama kehamilan itu sering kali kerap muncul. Perubahan yang kelima yaitu muncul kontraksi palsu.
Nah, kontraksi palsu teman-teman, bukan kontraksi tanda-tanda mau melahirkan nyata. Meski gejala dan rasanya hampir sama, tapi ini palsu ya. Ada beberapa cara nih untuk membedakan antara kontraksi palsu dan juga kontraksi yang real nih, tanda melahirkan. Kalau kontraksi palsu itu biasanya tidak sesakit kontraksi saat ingin melahirkan. Jadi rasa sakitnya itu masih bisa ditahan-tahan nih. Kemudian biasanya tidak terjadi dalam interval waktu yang rutin. Jadi dia jarang-jarang, kadang muncul, kadang enggak. Kemudian bisa dihilangkan, misalnya dengan melakukan aktivitas, mengubah posisi duduk ataupun tidur, itu bisa hilang nih. Kemudian tidak terjadi dalam waktu yang lama, dia bentar-bentar tuh kontraksinya. Dan juga biasanya semakin sering terjadi, maka rasa sakitnya itu akan semakin berkurang. Kalau yang tanda-tanda melahirkan, kontraksinya semakin sering ya semakin sakit gitu ya. Perubahan yang keenam yaitu biasanya bisa saja nih pada beberapa wanita itu timbul ambeien atau varises. Wasir atau ambeien pada saat hamil itu terjadi jika pembuluh darah yang ada di sekitar anus itu mengalami pembengkakan. Sementara varises itu juga merupakan pembengkakan dari pembuluh darah, tetapi terjadi pada pembuluh darah kaki. Perubahan fisiologis pada trimester 3 ini disebabkan oleh hormon progesteron yang merangsang pembuluh darah ibu hamil tersebut agar melebarkan diri. Berarti itu fisiologis ya, normal. Selain itu juga, rahim yang membesar itu juga bisa memberikan tekanan nih pada pembuluh darah yang ada di sekitarnya, sehingga memperlambatlah nih sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang melambat inilah bisa menyebabkan aliran darah ke kaki ataupun ke bagian anus itu terhambat. Perubahan yang ketujuh yaitu sesak nafas. Janin semakin tumbuh besar pada trimester akhir itu akan mendorong diafragma, yaitu otot di bawah paru-paru yang membantu proses pengambilan udara. Nah, ruang udara di dalam paru-paru otomatis ya teman-teman menjadi berkurang nih karena adanya tekanan nih dari bagian perut. Semua hal ini bisa menyebabkan ibu hamil itu tidak dapat mengambil terlalu banyak udara dalam satu tarikan nafas. Akibatnya, nafas kamu akan menjadi lebih pendek ataupun sesak nafas nih rasanya pada saat hamilnya udah gede. Saat hal ini mulai terjadi ya, coba deh duduk dan berdirilah dengan tegak. Karena posisi ini bisa memberi ruang untuk lebih banyak pada paru-paru dalam mengembang gitu ya, dalam menarik nafas ataupun mengeluarkannya. Yang kedelapan yaitu bengkak di beberapa bagian tubuh. Pembengkakan ini bisa terjadi di pergelangan kaki, di kakinya, di tungkai kaki, tangan, ataupun kelihatan pada daerah wajah itu juga bisa. Hal ini bisa terjadi karena sirkulasi darah yang melambat dan juga kelebihan cairan pada tubuh pada saat hamil. Selama kehamilan ya teman-teman, ibu hamil, tubuh memang menghasilkan darah 50% lebih banyak dibandingkan pada kondisi normal. Mengapa demikian? Karena semakin besarnya perut ibu, pembuluh darah yang ada di sekitar rahim itu menjadi tertekan. Tekanan inilah yang akan membuat aliran darah menghambat dan juga menyebabkan keluarnya cairan dari pembuluh darah sehingga menimbulkan bengkak pada beberapa bagian di tubuh ibu hamil. Oke para bumil, para moms, para ayah udah pada tahu ya perubahan-perubahan yang terjadi nih selama kehamilan trimester ketiga dan merupakan tanda-tanda juga ya kalau udah siap-siap nih harus melahirkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Semoga yang sedang trimester ketiga dilancarkan nih kelahirannya, amin ya rabbal alamin. Sehat ibunya, sehat juga bayinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe dulu nih channel saya Dr. WSP dan semua media sosial saya. Wassalamualaikum.